Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirja. Saya dari MID akan mempresentasikan motivasi kerja mata kuliah psikologi industri. Pendahuluan, suatu organisasi harus memiliki motivasi tinggi. Menurut Kondalkar, hal ini penting karena beberapa alasan. Yang pertama, pegawai yang bermotivasi tinggi akan datang bekerja secara teratur, punya rasa memiliki terhadap organisasi, menyebabkan kualitas produk meningkat, berkurangnya pemborosan, meningkatnya produktivitas, dan tingkat kinerja tinggi. Yang kedua, pegawai dengan motivasi tinggi tidak ingin meninggalkan pekerjaan atau keluar dari organisasi, serta jarang mangkir atau absen. Yang ketiga, pegawai dengan motivasi tinggi mudah menerima perubahan organisasi. Dengan demikian, mereka tidak menolak perubahan sehingga perkembangan dan pertumbuhan organisasi bisa dicapai. Pengertian motivasi. Motivasi memiliki makna yang beragam bagi setiap orang. Oleh karena itu, hal itu bisa menimbulkan kekaburan makna dan salah satu konsepsi untuk itu motivasi perlu didefinisikan. Selain untuk menghindari kesalahpahaman, juga untuk kejelasan pengertian, seperti Robbins menyatakan dini motivasi didefinisikan sebagai proses di mana usaha seseorang dihasilkan, diarahkan, dan dipelihara untuk mencapai tujuan atau sasaran. Berikutnya, menurut Kiniki menjelaskan dalam pengertian ini motivasi menggambarkan proses psikologis yang menyebabkan gairah, arahan, presentensi, kegigihan terhadap tindakan pilihannya sendiri yang mengarah pada tujuan atau sasaran. Selanjutnya, menurut Luthans menyatakan bahwa definisi tersebut menyatakan bahwa motivasi merupakan proses yang diawali dengan kekurangan atau kebutuhan psikologis atau psikologis yang mengaktifkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk mencapai sasaran. Atau terakhir, menurut Hill, ini menjelaskan bahwa motivasi menggambarkan kekuatan atau tenaga di dalam diri seseorang yang mempengaruhi arah, intensitas, dan presentasi perilaku pilihannya sendiri. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para pakar di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai motivasi. Motivasi adalah proses dan kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang digerakkan oleh kebutuhan psikologis atau kebutuhan tercipta ketika terjadi ketidakseimbangan psikologis atau psikologis. Proses atau kekuatan itu dihasilkan untuk mencapai tujuan atau intensif dalam arti pada siklus akhir motivasi. Tujuan atau intensif merupakan sesuatu yang akan menghilangkan kebutuhan atau mengurangi dorongan. Motivasi mengandung 3 unsur: energi, intensitas, dan presentensi. Energi merupakan ukuran intensitas dorongan dan semangat. Orang yang termotivasi yang mencurahkan tenaganya dan bekerja keras, akan tetapi kualitas usahanya harus dipertimbangkan dan juga intensitasnya. Tingkat usaha yang tinggi tidak selalu membawa kepada kinerja pekerjaan yang menyenangkan, kecuali kalau usaha itu disalurkan ke dalam arah yang menguntungkan organisasi. Motivasi juga memiliki dimensi presentensi dalam pengertian ulat, tekun, dan bertahan dalam usahanya mencapai sasaran, tujuan, atau insentif. Dari beberapa definisi yang dikemukakan para pakar di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai motivasi. Ini slide dari yang sebelumnya yang tadi. Motivasi adalah proses atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang digerakkan oleh kebutuhan psikologis atau psikologis. Kebutuhan itu tercipta ketika terjadi ketidakseimbangan psikologis atau psikologis. 2. Proses atau kekuatan itu dihasilkan untuk mencapai tujuan atau intensif. Dalam arti pada siklus akhir motivasi, tujuan atau intensif merupakan sesuatu yang akan menghilangkan kebutuhan atau mengurangi dorongan. Yang ketiga, motivasi mengandung 3 unsur: energi, intensitas, dan presentensi. Energi merupakan ukuran intensitas, dorongan, dan semangat. Orang yang termotivasi adalah orang yang mencurahkan tenaganya dan bekerja keras, akan tetapi kualitas usahanya harus dipertimbangkan dan juga intensitasnya. Tingkat usaha yang tinggi tidak selalu membawa kepada kinerja.
pekerjaan yang menyenangkan kecuali kalau usaha itu disalurkan dalam arah yang menguntungkan organisasi. 4. Motivasi juga memiliki dimensi presintensi dalam pengertian ulet, tekun, dan bertahan dalam usahanya mencapai sasaran tujuan atau instansi. Ini yang akan kita jelaskan pengertian, pendekatan kebutuhan, teori motivasi proses kognitif, teori motivasi non-kognitif, teori kaitan imbalan dengan prestasi, penutup, dan selesai. Menurut Robbins, motivasi didefinisikan sebagai proses di mana usaha seseorang dihasilkan, diarahkan, dan dipelihara untuk tujuan atau sasaran. Menurut Kinnick, motivasi menggambarkan proses psikologis yang menyebabkan gairah, arah, dan presintensi kegiatan terhadap tindakan pilihannya sendiri yang mengarah pada tujuan atau sasaran. Menurut Hill, motivasi menggambarkan kekuatan di dalam diri seseorang yang mempengaruhi arah, intensitas, dan presintensi perilaku pilihannya sendiri. Tentang pendekatan kebutuhan, hierarki kebutuhan, teori motivasi dua faktor dari Herzberg, teori motivasi Eric Alexander, yang terakhir McClelland's Theory of Needs. Hierarki kebutuhan. 1. Kebutuhan dapat didefinisikan sebagai suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi, maka pegawai tersebut akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhan terpenuhi, maka pegawai akan memperlihatkan suatu perilaku yang gembira sebagai manifestasi dan rasa puas. 2. Kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang seperti makan, minum, udara perumahan, dan lainnya. Yang ketiga, kebutuhan keselamatan dan keamanan, yaitu kebutuhan keamanan dari ancaman, yakni merasa aman dari ancaman, dan yaitu keselamatan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan penghargaan diri, pengakuan, serta penghargaan prestis dari karyawan dan masyarakat lingkungan. Yang keempat, kebutuhan rasa memiliki, yaitu kebutuhan akan teman, cinta, dan memiliki social needs di dalam organisasi, dapat berupa kelompok kerja, teamwork, baik secara formal maupun informal. Yang kelima, kebutuhan akan perwujudan diri, adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri seutuhnya. Untuk melakukan itu, orang mencari pertumbuhan presentasi dan kemajuan. Teori motivasi Eric Alderfer R. Relate needs, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain. E. Existence, kebutuhan akan eksistensi. G. Growth, kebutuhan akan pertumbuhan. Teori motivasi Eric Alderfer, makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Hal-hal yang mengecewakan karyawan adalah faktor yang bersifat embal-embal saja pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, hak, dan gaji. Karyawan kecewa jika peluang karyawan untuk berprestasi terbatas. Mereka akan menjadi sensitif pada lingkungannya. Mereka mulai mencari-cari kesalahan. Teori motivasi dua faktor dari Herzberg. 1. Dalam pemahaman motivasi adalah Herzberg, teori yang dikembangkannya dikenal dengan model dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasi dan faktor Heigne atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor Heigne atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, yang tergolong sebagai faktor motivation antara lain ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, kemajuan dalam karir, dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor Heigne atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, hubungan seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyelenggaraan yang diterapkan oleh penyelenggara kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi,
kondisi kerja dan sistem imbalan yang berlaku. Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Herzberg ialah memperhitungkan secara tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang, apakah bersifat trinsik ataukah yang bersifat ekstrinsik. Menurut David McCulloch menganalisis tentang 3 kebutuhan manusia yang akan penting di dalam organisasi atau perubahan tentang motivasi mereka. Yang pertama, kebutuhan dalam mencapai kesuksesan, need for achievement. Yang kedua, kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja, need for power. Yang ketiga, kebutuhan untuk berafiliasi, need for affiliation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Idhar Aminuddin dari Prodi Mekanik Industri dan Desain. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi tentang motivasi kerja yang sebelumnya sudah dipresentasikan oleh Mirja. Teori motivasi proses kognitif, teori ekspansi atau harapan. 1. Victor H. Fromm dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebut sebagai teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil yang diinginkan dicapai oleh seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakan akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Secara sederhana, teori ini menyatakan jika seseorang menginginkan suatu dan harapan untuk memperoleh suatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaiknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah. Teori penempatan tujuan atau global setting theory. 1. Atribut yang membuat tujuan memiliki nilai motivasi. Penerimaan tujuan, kespesifikan, tantangan, pemantauan dan umpan balik kinerja. Pengertian. 1. Penerimaan tujuan. Sebagian besar penerimaan tujuan bergantung pada kepercayaan seseorang bahwa tujuan itu bisa dicapai jika seseorang tidak percaya bahwa dia bisa mencapai tujuan tersebut. 2. Kespesifikan. Kondisi lain yang diperlukan agar tujuan itu memotivasi adalah kespesifikan tujuan. Tujuan akan lebih memotivasi jika merinci tingkat kinerja secara spesifik. 3. Tantangan. Pada umumnya, tujuan yang sulit memotivasi daripada yang mudah. Misalkan mahasiswa akan lebih termotivasi jika dia memiliki tujuan memperoleh nilai A daripada nilai B. 4. Pemantauan dan umpan balik kinerja. Sudah banyak diketahui bahwa pegawai harus menerima umpan balik agar tujuan termotivasi. Teori belajar sosial. 1. Albert Bandura mengembangkan teori motivasi kognitif yang disebut teori belajar sosial. Bandura mengajukan bahwa hasil dari self-efficacy mempengaruhi kinerja individu. Harapan. Hasil merupakan keyakinan seseorang bahwa melakukan perilaku tertentu akan membawa kepada hasil tertentu. Self-efficacy dapat didefinisikan sebagai penilaian seorang terhadap kemampuan mengorganisasikan dan menjalankan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk mencapai jenis-jenis
kinerja yang telah ditetapkan. Ini tidak berhubungan dengan keterampilan yang dimiliki seseorang, tetapi dengan keyakinan yang dimaksud seseorang untuk melakukan dengan keterampilan apa saja yang dia miliki. Soft ethical karyawan bisa ditingkatkan dengan 1. Memberitahu karyawan bahwa tujuan pelatihan adalah berusaha meningkatkan kinerja, bukan mengidentifikasi kelemahan atau ketidakkompetennya karyawan. 2. Memberi informasi sebanyak mungkin tentang program pelatihan dan tujuan pelatihan sebelum pelatihan yang sebenarnya. 3. Menunjukkan kepada karyawan kesuksesan pelatihan dari teman sejawatnya yang sekarang ada pada posisi atau pekerjaan yang sama. 4. Memberi karyawan umpan balik bahwa pembelajaran itu ada. Teori keadilan atau quid teori motivasi. Keadilan didasarkan pada premis yang relatif sederhana bahwa orang dalam organisasi ingin diperlakukan secara adil. Teori tersebut mengidentifikasi equity atau keadilan sebagai kepercayaan bahwa kita diperlakukan secara adil dalam kaitannya dengan orang lain, dan equity sebagai kepercayaan bahwa kita diperlukan tidak adil dibandingkan dengan orang lain. Teori motivasi non-kognitif. 1. Dalam kehidupan organisasional disadari dan diakui bahwa kehendak seseorang ditentukan pula oleh berbagai konsekuen eksternal dari perilaku dan tindakannya. Artinya, dari berbagai faktor di luar diri, seseorang turut berperan sebagai penentu dan pengubah perilaku. Dalam hal ini, berlakulah apa yang dikenal dengan hukum pengaruh, yang nyatanya bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang mempunyai konsekuensi yang menguntungkan dirinya dan menghindari perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekuensi yang merugikan. Teori kaitan imbalan dengan prestasi. 1. Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Para ilmuwan terus-menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang terbaik, dalam arti menggabungkan berbagai kelebihan model-model tersebut menjadi satu model. Tampaknya terdapat kesepakatan di kalangan para pakar model tersebut ialah apa yang tercakup dalam teori yang mengaitkan imbalan dengan prestasi seseorang individu. Faktor eksternal motivasi. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri, harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, keinginan, kepuasan kerja, prestasi kerja yang dihasilkan. Faktor eksternal motivasi. Pekerjaan, kelompok kerja dimanapun seseorang bergabung, organisasi tempat bekerja, situasi lingkungan pada umumnya, sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. Penutup. 1. Motivasi ialah proses atau kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang digerakkan oleh kebutuhan fisiologis atau psikologis. Suatu organisasi harus memiliki pegawai dengan motivasi tinggi beberapa alasan. 2. Pegawai yang bermotivasi tinggi akan bekerja secara teratur, punya rasa memiliki terhadap organisasi, menyebabkan kualitas produk meningkatkan,
berkurangnya pemborosan, meningkatkan produktivitas, dan tingkat kinerja tinggi. 3. Mereka tidak ingin meninggalkan pekerjaan atau keluar dari organisasi, serta jarak mangkir atau absen. 4. Mereka mudah menerima perubahan organisasi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.